Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wallah, amma ba'd. Meneruskan istiqomah kita setiap malam Rabu selepas pembacaan salawat burdah, kita akan mendengarkan cerita hikmah daripada sahibul maulid al-imam al-Qutub al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau memulai daripada ceritanya dengan qasidah ansyada radhiyallahu taala anhu qala al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Beliau Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi memulai daripada ceritanya dengan mengutip daripada salah satu syair yang diucapkan oleh Qutbil Irsyad wa Ghausul Ibad Sahib Ratib Al-Habib Abdullah Haddad, yaitu bunyi syairnya: idza fatani qurbul ahibbati wal liqa fa fi dzikrihim unsun li wihsyati khatiri. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad berkata, apabila luput, tidak dapat yang namanya perjumpaan, gak bisa berdekatan dengan para kekasih. Ini Habib Abdullah bin Al-Haddad, kalau gak bisa, gak dapat, luput untuk bisa berjumpa dengan para kekasih Allah, dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang dilakukan oleh beliau? Fa fi dzikrihim unsun liwihsyati khatiri. Maka di dalam menyebut-nyebut nama mereka, maka di dalam mengenang daripada cerita-cerita mereka para kekasih-kekasihnya Allah, itu ada pelipur lara, ada hiburan bagi hati yang sedang kesepian. Maka ini ucapan Habib Abdullah bin Al-Haddad diucapkan juga oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi, yang mana beliau apabila sedang kesepian, sedang gelisah, sedang gundah gulana, maka hiburannya beliau para aulia Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah berjumpa dengan para kekasih Allah, berdekatan dengan para kekasih Allah. Maka apabila tidak didapatkan hal tersebut, maka mereka akan bercerita, mereka akan menyebutkan nama-nama para kekasih Allah, mereka akan mengenang daripada cerita-cerita para kekasih Allah semata-mata untuk menghibur daripada hati-hati mereka. Maka Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi ini coba bercerita juga kepada murid-muridnya, dan ini dicatat oleh murid kesayangan beliau Al-Habib Umar bin Muhammad Maula Khaileh, sekaligus adik ipar beliau. Yang anehnya Habib Ali ini tidak bercerita tentang para leluhurnya ataupun para habaib yang ada di Hadramut, akan tetapi beliau bercerita para habaib yang ada di Pulau Jawa. Ternyata para habaib yang tinggal di Pulau Jawa pada saat itu adalah wali-wali yang terkenal, sampai karamahnya, ceritanya sampai ke negeri Hadramut, negeri leluhurnya. Di antaranya Al-Habib Ali berkata, Gala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin, wal Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi sahib Jawa ala tariqat tsaniyah wa akhuhu Muhammad ala tariqatin ukhra. Bahkan Habib Ali memulai ceritanya dengan seorang wali yang ada di Pulau Jawa, tepatnya di daerah Jawa Timur, yang sekarang kita kenal dengan daerah Ampel. Di sana ada pekuburan namanya yaitu Batu Putih. Di sana dikuburkan seorang wali min auliaillah yang bernama Al-Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi, yang terkenal dengan Batu Putih. Nah ini kata Habib Ali Al-Habsyi, Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi ini adalah orang yang tinggal di negeri Jawa. Dan kata beliau, tariqahnya Habib Syekh bin Ahmad Bafaqi ini sangat cemerlang, sangat luar biasa. Beliau ini karomahnya sangat terkenal dan kewaliannya sangat begitu amat agung. Akan tetapi saudaranya, saudara beliau yang bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqi itu tariqahnya beda. Tariqahnya beda sama kakaknya, sama saudaranya. Kalau saudaranya ini karamah, uli min auliaillah, kalau saudaranya ini Habib Muhammad, justru dia ini tariqahnya beda lagi, lebih condong kepada syariat,
lebih condong kepada yang namanya ilmu hukum agama. Nah, Habib Abu Bakar bin Abdul Attas, saya punya guru, kata Habib Ali, galal Habib Abu Bakar Al-Attas Syekh Bafaqih Qutbu Jawa. Bahkan saya punya guru yaitu Habib Abu Bakar bin Abdul Attas mengakui kewalian daripada Habib Syekh. Sampai kata Habib Abu Bakar, Syekh bin Ahmad Bafaqih, saya punya saudara yang ada di negeri Jawa, itu adalah Qutbu Jawa, seorang wali kutub di zamannya yang mana menjadi presidennya para aulia Allah. Beliau adalah pimpinannya para aulia di zamannya. Ini adalah Habib Syekh bin Ahmad Bafaqih. Maka yang lucunya, kata Habib Ali Habsyi, di zaman tersebut, di zamannya para aulia yang ada di negeri Jawa, ternyata ada juga wali yang nyeleneh. Wali ini beda dengan aulia yang lain. Siapa dia? Qala radhiyallahu taala anhu wa Alwi bin Hashim As-Saggaf. Ala min hajj tsani majdzub. Kata Habib Ali, ada juga di daerah Jawa Timur, tepatnya yaitu di daerah Gresik. Ya, kalau kita jarah ke Gresik, itu di Masjid Jami'nya itu ada Maqam Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf, Gresik. Dan di samping Habib Abu Bakar ini ada seorang wali yang mana mestinya kalau kita kenal Habib Abu Bakar ini yang wali kutub, yang dipakaikan yang namanya kerenda dan lain sebagainya. Tapi justru Habib Abu Bakar ini kuburannya biasa, justru sebelahnya ini yang pakai kerenda, yang pakai tutupan, yang beda sendiri. Nah, ini siapa? Beliau adalah Habib Alawi bin Hashim As-Saggaf. Ini kata Habib Ali Habsyi, Habib Alawi bin Hashim As-Saggaf juga hidup di zaman tersebut. Dan thariqahnya, jalan hidupnya itu beda dengan para aulia di zamannya. Kenapa? Sebab beliau ini wali majdzub, wali yang mana hidupnya masih di alam dunia, badannya, tapi hatinya, jiwanya, pikirannya sudah ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit, sehingga orang-orang bumi ini menyangka dia ini orang yang tidak sadar, tidak waras, seorang seperti orang gila, tapi sebenarnya tidak gila. Dia ini sudah gila cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu wali majdzub. Lalu apa yang terjadi? Nah, Habib Ali bercerita begini. Sallal Habib Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Asra. Dulu di negeri Jawa, tepatnya di Surabaya, ada wali juga, wali besar, orang yang sangat yaitu dikagumi, bahkan dimuliakan di zamannya, seorang Habib yang begitu amat tua dan dihormati, yaitu Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Dan ini Habib ada di daerah pekuburan Surabaya dekat Ampel, yang mana orang-orang pasti berziarah kepada beliau. Ini orang yang sangat haibah, luar biasa. Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, kata Habib Ali, pernah sholat asar. Lalu seketika sholat asar, wa Alawi jalis amam as-saf. Yang lucunya nih, Habib Abdullah bin Umar bin Yahya sholat asar, sedangkan Habib Alwi bin Hashim As-Saggaf ini justru dia duduk di depan saf barisan sholat. Jadi yang lain pada sholat, ini Habib sendiri kagak sholat dia. Dia sendirian, dia duduk aja santai nyender di masjid di mana orang-orang di hadapannya sedang pada sholat. Maka ketika melihat perkara yang seperti itu, fa'ankara alaihi Habib Muhammad Bafaqih. Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih ini orang syariat, orang yang sesuai dengan ilmu agama. Ngelihat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, orang yang sangat yaitu dimuliakan, sholat asar, ya semua habaib pasti sholat asar di belakang beliau. Ini Habib satu kagak sholat asar, maka ingkar. Ini yang namanya Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih atas perbuatannya Habib Alawi bin Hashim As-Saggaf. Maka ketika ingkar, ini fagala bi khatirih, dia sampai ngomong di dalam hatinya. Apa omongan beliau di dalam hati? Dzil wilayah li ma fiha salah. Ini kewalian apa model begini? Kagak ada di dalamnya ini sholat. Wali model apa? Gak ada seorang wali kekasih Allah kecuali mereka ngikutin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi aja sholat, ya semua juga umatnya para wali semuanya ikut sholat. Kewalian apa model kayak begini gak sholat katanya. Maka ketika terlintas di dalam hatinya ucapan seperti itu, kebetulan waktu itu beliau datang sholat bersama ayahandanya.
Al-Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih ini seorang ulama besar, tapi seorang wali yang sangat luar biasa, sehingga menegur daripada putranya ini. Beliau tahu, beliau kasyaf apa yang terlintas di dalam hati putranya ini. Fanagarahu waliduhu Al-Habib Ahmad. Langsung pinggangnya Habib Muhammad ini dikelitikin sama siapa? Sama ayahnya Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih. Kata ayahandanya Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih, faqala loh, beliau langsung ingin menyadarkan putranya agar menjaga adab, agar menjaga akhlak di Pulau Jawa. Jangan mentang-mentang dari Hadramut datang ke negeri Jawa nggak sesuai dengan syariat langsung dihukumi. Jangan. Karena di Pulau Jawa juga banyak para habaib, para aulia Allah yang mana mereka ini khariqul adat, keluar daripada kebiasaannya. Dengan menyadarkan putranya, beliau singkapkan hijab yang ada pada Habib Muhammad bin Ahmad Bafaqih ini, putranya, dengan berkata, irfa' ra'sak, putraku Muhammad, angkat kepalamu. Maka disingkapkan hijab oleh ayahandanya, sehingga apa yang terjadi ketika beliau mengangkat, faida huwa bitis'i suwarin min Alawi bin Hashim tusalli fil hawa. Langsung ketika dia angkat kepalanya melihat ke atas, ternyata dia dapatkan itu yang namanya Habib Alawi bin Hashim As-Saggaf dalam 9 bentuk, dalam 9 badan, yang mana ke-9-9-nya sedang sholat di atas udara, di angkasa sedang sholat, 9-9-nya sedang sholat. Badannya ada di masjid, duduk di depan sof barisan sholat para habaib, tapi 9 di atas sedang pada sholat semuanya. Dan waktu itu juga Habib Ahmad bin Abdullah Bafaqih berkata, kata beliau, faqala lahu abuh, syuf hadhihi 9 suwar min suwar Alawi bin Hashim, wa hadhihi surah li syuftaha illa surah wahidah min 10 suwar. Kata ayahandanya, lihat putraku wahai Muhammad, lihat ini 9 badannya Habib Alawi bin Hashim, semuanya ini sedang dalam keadaan salat. Yang kamu lihat, yang kamu kelihatan di hadapanmu ini cuma 1 badan doang, 1 bentuk doang. Yang mana yang kamu lihat dalam bentuk 1 enggak salat. Lalu apa masalahmu dengan yaitu sisanya? Yang 9-nya sholat, kamu mempermasalahkan yang 1 bentuk di antara 10 bentuknya Habib Alawi bin Hashim As-Saggaf. Inilah didikan, inilah ajaran para habaib terdahulu, mendidik putra-putranya agar senantiasa selalu baik sangka, selalu baik sangka, husnudzon kepada para aulia Allah, para kekasih-kekasih Allah, yang mana model keadaan mereka itu berbeda-beda. Ada yang kelihatannya sesuai dengan syariat, ada yang kelihatannya nggak sesuai dengan syariat, tetapi hakikatnya mereka tetap sesuai dengan syariat. Hanya kita saja yang terhijab daripada karamah, daripada kewaliannya mereka. Semoga kita yang mendengarkan cerita singkat daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Absi ini menjadi pelipur lara, menjadi hiburan untuk kita, untuk kesenangan kebahagiaan kita, karena kita telah diperkenankan mendengarkan cerita para aulia Allah, para kekasih Allah yang ada di negeri kita Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, di negeri Jawa Timur. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan mereka para aulia Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wal mu'afatin minal fitani. Sebelum saya lanjut 5 menit